Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indra Maulana dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas PTIQ Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum, baik dari apa itu pengertian kurikulum, konsep kurikulum, serta perencanaan dan pembelajaran dari kurikulum itu sendiri. Baik, yang pertama kita langsung masuk kepada apa pengertian dari kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pembelajaran mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani untuk aktivitas belajar dan mengajar. Secara singkat, intinya kurikulum ini merupakan suatu rencana pembelajaran yang mana setiap orang yang terlibat dalam kurikulum ini harus paham apa itu definisi serta fungsi dari kurikulum tersebut. Yang kedua, kita masuk kepada konsep kurikulum. Secara garis besar, konsep kurikulum ini memiliki 3 ranah. Yang pertama adalah kurikulum sebagai bidang studi, kemudian yang kedua adalah kurikulum sebagai substansi, yang ketiga adalah kurikulum sebagai kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu sistem. Oke, kita akan masuk kepada yang pertama, itu adalah kurikulum sebagai bidang studi. Oke, yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kurikulum sebagai suatu bidang studi di sini berfungsi sebagai suatu ilmu, suatu disiplin ilmu yang dikaji dalam lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum itu sendiri. Orang-orang yang mendalami bidang kurikulum akan mempelajari konsep-konsep serta melakukan penelitian dan percobaan-percobaan guna memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum itu tersendiri. Yang kedua, kita masuk kepada kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran. Ini maksudnya adalah kurikulum berisi tentang tujuan pengajaran, kemudian bahan yang akan diajarkan, kegiatan pengajaran, bahan-bahan pengajaran, dan waktu pengajaran. Suatu kurikulum digambarkan sebagai suatu dokumen yang tertulis, yang mana di situ memuat rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan mengajar, bahan ajar, dan jadwal pengajaran, yang mana di situ sudah disepakati dan sudah disetujui oleh para penyusun daripada kurikulum itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu sistem. Ini maksudnya adalah kurikulum merupakan bagian dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah. Kurikulum sebagai suatu sistem di sini juga memiliki fungsi, yaitu bagaimana cara memelihara agar suatu kurikulum dapat tetap berjalan dengan dinamis. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang perencanaan dan pembelajaran kurikulum. Di sini saya akan mengambil contoh daripada perencanaan dan pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran dan alur dalam pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam tahap perkembangan mata pelajaran pada suatu pendidikan dari usia dini,
dasar maupun menengah. Yang kedua adalah pelaksanaan dan perencanaan sistem asesmen diagnostik. Ini bertujuan sebagai atau untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dari peserta didik, yang mana ini akan menjadi acuan, akan menjadi rujukan para pendidik untuk melakukan pengajaran nantinya kepada para peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan modul belajar. Mengembangkan modul ajar ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat yang memandu pendidik atau yang digunakan pendidik untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik dari peserta didik. Kemudian yang kelima adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait untuk tugas UTS mata kuliah kurikulum pendidikan Islam. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.